Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 pada hari Selasa kemarin beragendakan pembuktian pemohon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan pemohon. Sederet ahli dihadirkan, mulai mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta, Guru Besar Ekonomi Politik IPB Didin Damanhuri, hingga Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Frans Magnus Suseno. Dalam keterangannya, mantan anggota KPU I Gusti Putu Arta menyoroti soal KPU yang tak mengeluarkan petunjuk teknis, menyusul perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Capres-Cawapres. Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan hari ini dengan agenda pembuktian dari pihak termohon dan pihak Bawaslu. Tim TV One mengabarkan. Suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Ya, walaupun masih terus berjalan, sidang PHPU di MK nampaknya di sini sudah ramai ya. belum dikenalin gitu, udah heboh. Nampaknya udah saling berdebat nih. Udahlah, langsung saja kita kenalin pagi hari ini. Sudah ada Mas Zuhad Aji Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Amin. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Bang Ruhut. Pagi, Bang. Kemudian juga ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, Tim Hukum TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi. Tadi kita baru mau bridging untuk opening gitu ya, tapi kayaknya udah langsung panas gitu. Kita nggak perlu nanya dulu apa, biar aja gitu. Bang Ruhut, kemarin juga dihadirkan oleh 03 saksi dan juga ahli, baik dari ahli psikologis, kemudian filsafat, dan lain-lain. Tapi dari kubu 02 kemarin komentarnya langsung ini kebanyakan asumsi, kebanyakan omon-omon, kayaknya nggak ada relevansinya kemarin saksi dan ahli yang dihadirkan dari 03 di MK. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan aku, Ya. sakitnya tak seberapa, tapi malunya ini. Kenapa malu, Bang? Nggak malu. Kenapa? Jangan ajari ikan berenang. Jangan biasakan. Hakim MK yang mulia itu sangat arif dan bijaksana. Lihat apa yang dikritisi. Jadi bagaimana jawaban kamu? Jawaban kamu bagaimana? Putuskan. Hakim bilang, yang memutuskan kami, karena kami Mahkamah Konstitusi. Itulah, ya apa artinya? Kalau aku lihat, ya, kadang-kadang orang kalau kaca, nggak mengaca. Dia nggak tahu dia yang omon-omon. Orang lain dia bilang omon-omon. Sampai ketua MK juga bilang jangan omon-omon. Kan? Tapi kenapa alasan dari 03 sendiri menghadirkan ada Romo di situ, kemudian filsuf, kemudian juga ahli psikologi yang membahas mengenai etika moral bangsa di sidang MK. Apa landasannya sebenarnya? MK lahir di era ketua umum kami tegak lurus Ibu Megawati Soekarno Putri. MK itu Mahkamah Konstitusi. Jadi luas, bukan mahkamah kalkulator, apalagi mahkamah keluarga. Bukan. Ya. Jadi dari pandang semua dilihat, ya. Karena itu ini kita jujur aja. Emangnya kita mau menjegal Pak Prabowo? Enggak kok, ya. Ini tapi ada anggapan begitu. Emangnya kita mau menjatuhkan Pak Jokowi? Enggak juga, ya. Enggak juga. Tapi ini kok langsung kebakaran jenggot, ketakutan. Kita hanya mau cerita bagaimana awalnya persiapan Pilpres, Pilpresnya dan setelah Pilpresnya itu kita berkaitan dengan berbicara demokrasi dikedepankan. Yang kita cari apa? Jadi yakin kemarin saksi dan ahli yang dihadirkan bisa meyakinkan Hakim MK? Lihatlah kemarin Ketua MK, jangankan hakimnya, Ketua MK aja yakin kok. Bang Martin, itu beberapa saksi yang dihadirkan kemarin dari 03 ya, masih relevan nggak kata Bang Martin? Sebelum saya jawab itu, saya jawab dulu opung kita ini. Oke, boleh Bang. Tadi bilang tidak mau menjegal Pak Prabowo, tidak mau menjegal Gibran, tidak mau menjegal... Gibran saya nggak ngomong. Pak Jokowi. Tahu inilah, basimu udah nambah-nambah cerita. Jangan kau biasakan menambah-menambah, mengarang cerita. Prabowo Oke punya. Tidak mau menjegal. Pak Jokowi enggak dong. Tapi kita ingin bercerita. Ini pesta demokrasi. Oke, boleh saya lanjut? Halalah, jangan main curang. Oke, itu Bang aja kok. Ya, Martin, jadi ya jangan ngarang-ngarang cerita. Tidak mau menjegal Pak Jokowi, tidak mau menjegal Pak Prabowo. Tapi yang mau dijegal sama PDI dan koalisinya ini ada 58% lebih suara rakyat. Bayangin di nolin suaranya. Ini
konstituen kami ngamuk semua. Coba ngamuk, buktinya nggak ngamuk. Bang, kami ini dianggap tuyul, kami dianggap jin, atau kami dianggap kuntilanak. Masa suara kami di TPS bersama keluarga, itu katanya dianggap tidak ada. Karena pencalonan Banyak kan yang tidak marah. sah, dianggapnya seperti itu. Iya. Itu kan soal penghitungan suara. Enggak, itu kan berarti kan prejudice. Ya. Itu kan tafsir mereka boleh. Betul, asumsinya ya. Belum pernah ada gugatan di Mahkamah Konstitusi ya atau permohonan yang semodel seperti ini. Jadi ternyata pasangan 03 ini bukan hanya suka menilai di debat capres, ternyata rakyat pun dinilai. Oh, okay. Makanya inilah hukuman buat kalian. Rakyat bukan dinilai, rakyat sekarang itu semua udah hukuman sadar. buat kalian, kalian harus Karena terima itu. kami rupanya ditipu. Kami ditipu dengan Enggak. kecurangan-kecurangan, bansos dan lain sebagainya. Tidak. Sekarang kalau pemilihan lagi, tapi sayang, saya hormati ketua tim penasihat kami, Bang Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan. Jadi, mantap mereka, apa yang sudah apa terjadi. kata Bu Risma? Mereka minta ulang, tapi Prabowo, Gibran. Oke, Bang Ruhut tahan. Prabowo, Gibran, Bang Martin enggak, dulu ya, Bang Martin dulu. Gimana Bang? Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Nah, Bu Risma sendiri mengatakan bahwa 2023 pun bansos itu dibagikan di bulan Januari. Dan kalau masalah bansos, kembali lagi ya, saya disclaimer, saya bukan perwakilan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini dari dia jadi gubernur, ini kan kadernya PD Perjuangan juga. Ya. Ya, kader yang sudah mengkhianat. Kader yang sudah bagi-bagi mengkhianat. sembako. Ya. Dia kader yang Lalu sudah mengkhianat. ada momentum di mana terjadi COVID-19 Ya. yang mengharuskan negara itu memberikan kontribusi nyata kepada rakyat. Betul. Lalu ada badai El Nino. Aha. Yang namanya bansos itu sudah dianggarkan, ada undang-undangnya, ada aturan pelaksanaannya, dilakukan oleh Pak Jokowi. Salahnya di mana? Tapi kemarin Kecuali kalau misalkan Pak Jokowi tidak pernah belusukan, Ya. tidak pernah merakyat, tiba-tiba bagi-bagi bansos, itu baru jadi pertanyaan. berarti Anda ya memang benar-benar tetap strict dengan tidak ada politisasi bansos. Tapi kemarin saksi dan juga ahli yang dihadirkan cukup faktual nggak di pokok permasalahan yang mereka ajukan? Jadi kan begini, ini kan sekarang beban pembuktian ada pada pemohon ya. Ya. Actori incubit probatio. Kalau di pidananya actori incubit onus probandi. Nah, kalau kita ya santai-santai aja. Karena kenapa? Beban pembuktian ada pada mereka. Yang kami amati memang ya, mohon maaf sekali kalau misalkan dibilang tadi untuk menghibur diri segala macam, kita lihat sih enggak. Karena begini, kan sedikitnya untuk membatalkan Pilpres ini dan melanjutkan putaran kedua, berarti kan harus ada 9% suara yang dihilangkan dari pasangan 02. Nah, dari saksi yang kemarin dihadirkan 01, dari saksi yang dihadirkan oleh permohon 02 atau paslon nomor 3, itu tidak ada kami lihat setidaknya bisa menghasilkan 9% suara. Nah, oke, kalau mereka bilang kualitatif, itu kan tafsir lagi. Ya, karena kalau menurut kami ini jelas aturan main ini adalah kuantitatif, jumlah suara. Nah, seperti contoh begini, yang mereka persoalkan kan ada salah satu pelaksana jabatan ya. Tahu nggak di Sulawesi Utara definitif PDI Perjuangan kalah telak mereka. Di Surabaya kalah telak mereka. Artinya apa tuh Bang? Di Cirebon kalah telak mereka. Artinya apa Bang? Di Bandung kalah telak mereka. Di seluruh wilayah Indonesia kalah telak mereka kecuali di Sumatera Barat dan juga Padang. Bahkan di Bali yang selama ini dikatakan kandang banteng kalah juga. Ya. Terus mau disalahkan PJ. Ini definitif loh. Definitif PDI, Nasdem, PKB mereka di situ kepala daerahnya. Oke. Saya geser. Terima aja. Ya terima kasih Mas Haji. Saya geser ke Mas Haji. Soal saran Nanti ada 2029 diulang lagi. Saya setuju bahwa diulangnya nanti 2029. Bang Martin tidak yakin bahwa saksi dan ahli yang dihadirkan 1 dan 3 juga bisa mengurangi 9% itu karena kan perbedaan paradigma nih pandangannya. Kalau dibilang tafsir sebenarnya enggak soal kualitatif dan kuantitatif. Kita punya banyak jurisprudensi terkait Mahkamah Konstitusi yang mengadili soal perselisihan hasil yang sifatnya kualitatif. Saya izin berbeda pendapat soal ini sebab kita bisa melihat berbagai kasus misalkan di Yalimo. Saya ikuti berkali-kali soal Yalimo, soal di salah satu kabupaten di NTT dan seterusnya. Banyak kita bisa peroleh pembelajaran dari berbagai perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang itu menunjukkan Mahkamah Konstitusi itu juga menangani perkara sifatnya kualitatif. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses persidangan di MK hari ini. Nampaknya juga menuju ke arah sana, Bang. Ya. Kita tidak bisa menafikan bagaimana hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk memanggil menteri yang terkait dengan bansos, yang kita dalilkan terkait dengan bansos. Ya, kalau kita ngomong bansos, berarti kan ngomong kualitatif ini sebenarnya, bukan ngomong soal hasil, Bang. Tanda-tandanya ke sana.
Jadi saya kira tidak tepat kalau kemudian dibilang bahwa Mahkamah Konstitusi lalu menafsirkan dengan secara serampangan tentang perselisihan hasil ini adalah soal angka. Nggak begitu cara membacanya. Nggak, sorry, apalagi bukan ditambah serampangan norma hukum ini. Iya, norma. Saya kan kembali. Oke, saya jadi jangan bilang serampangan norma ini. Saya tunjukkan ke atas. Ini bukan hanya, ini Di brutal. Konstitusi kita, kalau kita baca Pemilu di yang pasal brutal. 24 itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah perselisihan tentang hasil. Perselisihan tentang hasil itu kalau kita baca di original intentnya, Bang, itu ternyata tidak menyoal soal angka, tetapi soal semua hal yang prosesnya meliputi. juga. Ya, termasuk proses, karena semua yang meliputi hasil itu menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Itu kalau kita kembali ke original intent ya. Kalau Bang Martin mengutip soal di Undang-Undang MK ya, it's okay, silahkan saja secara norma. Tetapi kalau kita sekali lagi kembalikan ke norma dasarnya konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi ini didesain untuk menangani perkara perselisihan hasil yang sifatnya bukan hanya kuantitatif. Karena Mas Aji meyakini sudah ada jurisprudensinya, sudah ada beberapa peristiwa yang sebelumnya dikaji gitu ya oleh MK dengan hasil atau dengan landasan kualitatif gitu. Nanti saya ke Bang Martin ya. Sabar dulu ya Bang ya, simpan tenaganya, kita break dulu ya. Kita akan kembali saat lagi.